Selamat sore semua. Wih, saat ini saya sedang berada di satu lokasi yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Sudah menjadi bahan kebutuhan bahwa pangan adalah sangat penting. Untuk itu saya mencoba mencari tahu tentang salah satu kelompok kegiatan ketahanan pangan yang ada di Cilandak, yang konon katanya aktif bergerak dalam sosial pengembangan urban farming. Nah, bentar nanti kita akan bincang-bincang dengan sekretaris KPKM Kecamatan Cilandak, yang salah satunya juga menggagas bidang ketahanan pangan. Ini di daerah Pondok Labu ya? Pondok Labu. Pondok Labu. Tepatnya di RW 02. Di sini banyak terdapat jenis tanaman yang mendukung untuk ketahanan pangan. Terlebih dalam masa pandemi Covid yang masyarakat sangat membutuhkan imunitas. Salah satunya mungkin ada terdapat di kelompok-kelompok tani KPKM untuk bahan penguatan imun. Ini kebunnya berapa meter nih ya? Luas kali ya, Faiz? Ini ada 500, 600, 700 meter. Jadi buat pemirsa yang mau tahu tentang kegiatan atau program ketahanan pangan di wilayah Cilandak, bisa datang dan berkunjung menyaksikan, melihat jenis-jenis tanaman, baik tanaman obat, sayuran, buah-buahan di Jalan Haji Beden, RT 09 RW 02, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Baik, saya mau nanya-nanya nih, ada Pak Suswanto. Beliau adalah sekretaris KPKM Kecamatan Cilandak. Halo, apa kabar Pak Suswanto? Baik, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Gimana nih Pak Sus ceritanya? Kok saya dengar KPKM ini kan bentukan atau wadah ya dari teman-teman yang kebanyakan anggotanya itu dari FKDM. Gimana nih ceritanya, Bu? FKDM bisa mencetuskan ide kelompok atau ide kreativitas tentang ketahanan pangan mandiri. Gimana ceritanya itu, Pak Sus? Baik, jadi kaitannya dengan tupoksi kami adalah deteksi dini. Jadi tupoksi kami melakukan deteksi secara umum. Namun ketika terjadi wabah COVID-19, Kasuban Kesbangpol punya gagasan besar pada kami sebagai anggota yang bahwasannya tugas pokok FKDM adalah deteksi dini, namun
saat ini wabah COVID-19 itu terjadi suatu ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi ada gangguan kerawanan pangan. Oleh karena itu peran FKDM bisa dikembangkan untuk melakukan deteksi dini terkait dengan ketahanan pangan. Oleh karena itu, karena ini gagasan dan sangat baik, saya kira sudah sangat relevan kaitannya dengan tupoksi deteksi dini, karena deteksi dini adalah sebuah upaya kita untuk melakukan sedeteksi dini mungkin, sedari awal kita melakukan upaya-upaya ikhtiar kaitannya adalah ketahanan pangan. Maka kami mewujudkan dalam bentuk waktu awal-awalnya kita dari beberapa teman melakukan kegiatan secara langsung, yaitu Budik Damber waktu itu, dan Pak Kasuban juga melakukannya, memelihara, dan juga beberapa stafnya juga itu. Namun dalam berjalannya waktu kami akhirnya ada sebuah pemikiran, gagasan bagaimana kalau kita mewujudkan dalam sebuah kelompok tani, yaitu KPKM, yaitu kelompok tani ketahanan pangan keluarga mandiri. Mengapa harus dari keluarga gitu? Karena memang basis pangan itu berada di dalam sebuah keluarga. Sudah berapa sih yang terbentuk di tiap-tiap kelurahan, Pak Sus, sampai saat ini kelompok-kelompok itu? Untuk Kecamatan Cilandak sendiri kita sudah membentuk dari tingkat kecamatan. Waktu itu kita sudah dideklarasikan, kemudian sudah dikukuhkan juga oleh pihak kecamatan, waktu itu diwakili oleh Pak Sekcam pada tanggal Agustus tahun 2020. Nah, saat itu tingkat kecamatan sudah berdiri dan sudah melakukan juga kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah kita menerima kunjungan dari FKDM Jakarta Pusat yang juga akan mencontoh apa yang dilakukan oleh kami di Kecamatan Cilandak, dan juga beberapa kecamatan-kecamatan lain. Waktu itu ada Pesanggerahan, ada Kecamatan Pesanggerahan, Kecamatan Bayaran Lama, Bayaran Baru, yang sudah ikut membentuk di tingkat kecamatan. Nah, kami di Kecamatan Cilandak juga membentuk di tingkat kelurahan. Kita sudah lengkap di tingkat kelurahan untuk Kelurahan Cilandak Barat, kemudian Pondok Labu di sini. Koordinatornya ada Pak Idris, kemudian Ciputat Selatan saya sendiri, Bang Siswanto, kemudian Gandaria Selatan itu Bang Soleh, kemudian Lebak Bulus ada Bang Haji Hasim. Jadi semuanya sudah lengkap. Cilandak Barat itu Pak Haji Ali Habab dengan Pak Hujat Kurtubi. Jadi sudah lengkap di setiap kelurahan. Oke, untuk ketahanan pangan mandiri ini kan pencetusnya FKDM. FKDM itu kan bagian dari unsurnya birokrat. Berupa dukungan apakah, atau sudah mendapat restu atau dukungan lainnya dari pemerintah setempat untuk perkembangan atau kelangsungan KPKM kecamatan ini, Mas Rus? Oke, baik. Untuk di tingkat kecamatan sendiri, kami sebenarnya berada di bawah naungan KPKP Kecamatan Cilandak sebagai ibu angkat atau bapak angkatnya, dan juga seluruh sektor yang ada di Kecamatan Cilandak semuanya mendukung. Salah satu contoh misalkan sumber daya air juga mendukung. Waktu itu kami buat kegiatan urban farming yang ada di Embung Ciputat Selatan, menggali tanah untuk penyiapan media tanam. Sektor sumber daya air juga mendukung. Kemudian sektor-sektor lain seperti sektor Bina Marga, sektor lingkungan hidup, dan juga sektor KPKP sendiri. Di tingkat kota kami juga sudah mendapatkan dukungan moral. Alhamdulillah Ibu Nila yang sebagai waktu itu sebagai ibu angkat kami
dan sudah menduduki di tingkat wali kota. Alhamdulillah sampai saat ini masih tetap dalam koordinasi beliau. Baik, oke, terakhir sekarang nih program yang lagi digalakan atau yang menjadi program unggulan KPKM Cilandak apa nih Pak Sus? Sebenarnya kami sudah melakukan yang pertama kegiatan edukasi. Bagaimana pentingnya ketahanan pangan di dalam keluarga. Bagaimana kita bisa melakukan upaya aplikasi gerakan pembudidayaan dengan tanaman-tanaman yang bisa setiap hari dikonsumsi. Kita sudah melakukan edukasi itu. Kemudian kita juga menyusun program untuk di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Jadi programnya kami adalah melakukan sinergi, kolaborasi dengan elemen-elemen masyarakat yang lain yang melakukan kegiatan urban farming, lalu kita himpun dalam suatu kegiatan. Makanya kami sebut ini adalah MMKP. MMKP adalah singkatan dari Musyawarah Masyarakat Ketahanan Pangan Kecamatan Cilandak. Nah, itu nanti kita akan mencoba memberikan sebuah support sebenarnya, memberikan ucapan terima kasih sebenarnya bahasanya dalam bentuk KPKM Award. Ini ada hanya istilah aja. Dan ini akan kita laksanakan kegiatan ini dalam waktu dekat ini setelah Lebaran. Kita akan melakukan itu dan kita sudah melakukan pendataan di setiap kelurahan dan nama-nama itu ada 10 kandidat yang akan menerima itu. Nggak usah disebutin. Ya. Nah, kemudian program lainnya kita juga mendapatkan atensi atau apresiasi dari NGO-NGO yang lain yang berhubungan kegiatan kemasyarakatan seperti Panti Nugraha, kemudian juga ada kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Juga kita juga menerima dari lembaga pendidikan seperti contoh Aljaber. Kita juga akan melakukan kolaborasi dan sinergi secara konkret. Baik, terima kasih Pak Suswanto atas penjelasannya dari lokasi Sekretariat Ketahanan Pangan Kecamatan Cilandak. Pak Suswanto telah menjabarkan kepada kita semua pemirsa. Beliau ini adalah sekretaris KPKM Kecamatan Cilandak yang juga sekretaris FKDM Kecamatan Cilandak. Terima kasih Pak Sus atas kesempatannya. Baik, terima kasih kembali. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Selamat sore. Topan JP. Terima kasih.